Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah menjaga, menyertai kehidupan kami dari sepanjang pagi hingga pada saat siang hari ini. Pada saat siang hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dengan adik-adik pemuda dan adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Tentu perkumpulan kami bukan hanya secara sengaja, tetapi karena kami mau belajar bersama-sama ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, hingga apapun yang kami diskusikan bersama-sama sebentar, boleh kami mengerti dan pahami ya Tuhan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, seluruh apa yang kami pelajari sebentar, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan boleh berakhir juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Sang Pemilik persekutuan. Haleluya, amin. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Shalom. Jadi baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu sakramen perjamuan kudus. Nah teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mengajar tentang sakramen perjamuan kudus. Nah, yaitu salah satu bagian penting dalam kehidupan iman kita. Perjamuan kudus bukan sekedar tradisi gereja, tetapi adalah tanda kasih Tuhan Yesus yang Ia tinggalkan bagi gerejanya melalui perjamuan kudus. Nah teman-teman, kita diingat tentang pengorbanan Kristus, tentang persatuan kita sebagai tubuh Kristus, dan tentang janji keselamatan yang Ia berikan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita. Saya ingin kalian tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini kita tidak hanya belajar apa itu perjamuan kudus, tetapi juga bagaimana memaknainya dalam hidup kita, belajar supaya saat kita nanti mengikuti perjamuan kudus, kalian tahu apa yang kalian lakukan dan apa maknanya. Nah, yang pertama, tujuan peserta memahami arti sakramen perjamuan kudus. Nah, yang kedua, mampu menjelaskan makna dan roti dan anggur. Yang ketiga, mengetahui dasar Alkitab tentang penetapan perjamuan kudus. Nah, teman-teman, kita masuk dalam pengertian sakramen perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus bukan acara biasa. Ini sakramen tanda suci yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri saat kita makan roti dan minum anggur. Nah, itu bukan hanya tradisi, tetapi kita sedang mengikat kasih Yesus yang sudah mati untuk kita. Nah, perjamuan kudus adalah sakramen di mana yaitu roti melambangkan tubuh, tanda tubuh Kristus. Yang kedua, anggur adalah tanda darah Kristus. Yesus memperingatkannya pada malam sebelum Ia disalibkan. Mari kita baca dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Jika kita sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan diberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa perjamuan kudus harus diterima dengan hormat dan penuh iman. Nah, kita masuk dalam bagian yang ketiga, makna sakramen perjamuan kudus. Kalau kita bertanya-tanya, apa sih makna perjamuan kudus ini? Perjamuan kudus punya makna yang sangat kaya bagi hidup manusia. Nah, yang pertama, mengikatkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tidak boleh lupa bahwa keselamatan adalah anugerah. Persekutuan, kita menjadi satu tubuh sebagai gereja. Tidak ada perpecahan, semua bersatu di dalam Kristus.
setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita sedang menyelamatkan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Pada yang ketiga, setelah mengikuti perjamuan kudus, iman diteguhkan kembali dengan sikap yang benar. Sebelum kita ikut perjamuan kudus, kita harus cek hati kita. Jangan datang sembarangan. Paulus pernah bilang di dalam ayatnya, menguji diri itu artinya kita lihat apakah ada dosa, ada kebencian, atau ada yang harus dibereskan. Nah, sikap yang kita masuk dalam sikap yang benar, datang dengan hormat, datang dengan pertobatan, datang dengan iman, datang dengan bersyukur. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam proses pengajaran kita pada saat ini, yaitu perjamuan kudus. Kita lihat di gereja, tetapi banyak orang ikut tanpa mengerti. Karena itu hari ini kita belajar supaya ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, mengerti makna yang sesungguhnya. Yesus menetapkan perjamuan kudus pada malam terakhir sebelum ia mati. Roti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darahnya. Ini cara Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengikat kasih-Nya. Nah, teman-teman, setiap kali kita makan roti dan meminum anggur, kita mengingatkan kasih Yesus, bersatu sebagai jemaat, mengakui iman, dan dikuatkan kembali. Teman-teman, jika apa yang harus kita lakukan sebelum ikut perjamuan kudus, kita harus berdoa, bertobat, berdamai dengan orang, dan datang dengan hati yang bersih dengan penuh syukur. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada 3 pertanyaan yang mengenai perjamuan kudus, yaitu yang pertama, apa itu sakramen perjamuan kudus? Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawabnya, saya persilakan. Oke, jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan itu, apa itu sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus itu ritual Kristen penting yang memperingati pengorbanan Yesus Kristus melalui roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darahnya, melambangkan persekutuan orang Kristen, pengampunan dosa, serta persekutuan dengan sesama orang percaya. Mungkin itu saja. Terima kasih kakak. Yang menjadi pertanyaan kedua yaitu apa makna roti dan anggur. Saya persilahkan kakak. Sakramen perjamuan kudus itu yang dikenal Roti dan anggur. yang pertama, peringatan akan pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus itu adalah tindakan untuk menegang tubuh Yesus yang dipecahkan, dilambangkan oleh roti, dan darahnya yang ditumpahkan dilambangkan oleh anggur. Di kayu salib untuk menebuskan dosa umat manusia. Ini merupakan perintah langsung dari Yesus Kristus sendiri kepada murid-murid. Yang kedua, persekutuan dengan Kristus dan umat seiman. Melalui perjamuan ini, umat percaya diingat akan kesatuan mereka dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dalam gereja, ia mempereratkan hubungan antar anggota gereja dan meneguhkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, pengharapan akan kedatangan kembali Kristus. Perjamuan kudus tidak hanya melihat ke masa lalu, kematian Kristus, tetapi juga ke masa depan sebagai aktivasi atau pendahuluan dari persekutuan yang kenal dan pesta sukacita saat Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih kakak. Pertanyaan yang ketiga, menguatkan iman dan pengorbanan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 makna perjamuan kudus.
Terima kasih kakak atas pertanyaannya, jawabannya. Nah, saya akan menjelaskan secara menyeluruh, yaitu sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan peringatan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Dan perjamuan itu Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu." Lalu ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Pada yang kedua, roti yang dipecahkan melambangkan tubuh Yesus yang dipikul, disiksa, dan disalibkan. Itu menunjukkan bahwa keselamatan kita bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi pengorbanan nyata dalam kesempurnaan dari Kristus. Nah, pada yang ketiga, mengikat pengorbanan Kristus, menyelamatkan persekutuan sebagai tubuh Kristus, menguatkan iman dan pengharapan akan kedatangan Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita sudah sampai pada akhirnya pertemuan hari ini. Evaluasi yang kita lakukan dan semua pertanyaan juga yang dijawab dengan baik. Terima kasih untuk keaktifan perhatian dan kesungguhan kalian selama belajar pada saat ini. Apa yang kalian pelajari tentang perjamuan kudus kiranya menolong kita untuk semakin mengerti kasih Tuhan dan mempersiapkan diri dengan sikap yang benar ketika mengikutinya nanti pada waktunya yang akan datang. Terima kasih. Salam.